Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali di dalam program Oikonomia dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 Agustus 2022. Sebabnya sebelum kita memulai program ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, di mana Tuhan telah menuntun perjalanan bangsa ini sampai di usia ke-77 tahun saat ini. Kasih karunia-Mu kiranya terus memberkati perjalanan bangsa kami Indonesia ini. Amin. Tema yang akan kita bahas dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia ini adalah tema yang juga diangkat oleh bangsa ini, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini sebuah refleksi kebangsaan dan teologis yang akan kita boleh hayati bersama-sama di hari yang bahagia ini, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang kita cintai. Tema Republik Indonesia ke-77 ini ialah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Artinya bahwa dengan karakter visual yang mencerminkan rasa optimis dari bangsa yang dinamis, bersinergi, tegas dan lugas dalam menghadapi tantangan global, merupakan harapan yang dicita-citakan dan diidam-idamkan oleh pemerintah kita di hari ulang tahun yang ke-77 ini. Pandemi COVID yang masih ada hari ini, yang kita juga sudah lewati dan tidak terasa sudah melewati 2 tahun lebih. Bahkan juga krisis yang dikhawatirkan oleh Bapak Presiden Jokowi akibat perang yang ada, tentunya ini mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Namun dari tema ini pemerintah kita menegaskan, memberikan semangat untuk setiap kita yang ada, bagaimana kita dengan tegas dan lugas bersinergi dinamis menghadapi tantangan bangsa yang ada. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema ini memiliki beberapa hal penting atau filosofi yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah pergerakan dan percepatan. Di sini berbicara gerak percepatan dalam memperbaiki kondisi Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Nah, perbaikan demi perbaikan dilakukan oleh pemerintah untuk kemajuan bangsa Indonesia ini setelah melewati bencana COVID-19 yang cukup panjang hari-hari ini. Nah, itu sebabnya pemerintah melakukan gerakan percepatan dan pergerakan ini. Yang kedua adalah bicara soal pembangunan. Pembangunan bicara soal progres dan pembangunan segala sektor Indonesia. Karena akibat pandemi COVID banyak hal, banyak sektor yang mengalami gangguan. Kita lihat yang pertama ketika awal mula COVID begitu parah, begitu runyam, ya, dan bahkan cukup banyak mereka yang terdampak dalam berbagai hal. Dan untuk pulih kembali diperlukan waktu yang panjang. Itu sebabnya pemerintah menekankan kembali ini pemulihan kembali berbagai sektor, sehingga ini perlu ada terus pengembangan dinamis dan pekerjaan yang ada, sehingga sektor ini terus akan berkembang sehingga bangsa ini boleh semakin hari semakin maju. Berikutnya adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini berbicara berkaitan dengan bangsa Indonesia ini punya peran di tingkat global untuk bergerak secara bebas, aktif bersama dalam pemulihan kondisi dunia. Artinya bersinergi dengan banyak negara sehingga melalui peran aktif bangsa Indonesia ini boleh nyata, boleh terlihat, ya, di tingkat global. Dan Indonesia sudah mulai disorot oleh bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi pandemi yang ada. Lalu juga kita melihat 4 semangat yang ada di dalam tema ini, yaitu semangat juang dan Garuda, sinergi dan harapan, penghubung antar bangsa, dan akhirnya persatuan Indonesia.
Empat semangat ini penting untuk terus bisa bangkit, bisa pulih kembali di tengah saat-saat yang sulit ini. Nah, itu sebabnya gereja yang ada di bangsa Indonesia perlu melihat filosofi, perlu melihat tema ini sebagai bentuk, sebagai sesuatu dorongan sehingga peran aktif bangsa Indonesia ini, maksud saya peran aktif gereja ini di bangsa ini bisa berjalan dengan baik sehingga terciptalah sinergi antara gereja dan bangsa kita Indonesia. Kiat-kiat yang dikerjakan bangsa Indonesia untuk bangkit harus didukung oleh gereja sebagai wujud patriotisme dalam perang bakti pada Allah. Nah, itu sebabnya peran gereja yang kita bisa lihat dalam ulang tahun negara kita ini yang pertama adalah berdoa syafaat. Ini sebuah refleksi kebangsaan dan refleksi teologis yang ada. Jadi bagaimana gereja boleh berdoa syafaat untuk bangsa ini. Yeremia 29 ayat 7 mengatakan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tentunya gereja diminta terus berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Juga dalam 1 Timotius pasal yang kedua, Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi semua yang ada di bangsa ini, segala sektornya, kita terus mendoakan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Lalu untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, ketika gereja mulai berdoa untuk bangsa ini, untuk ulang tahun yang ke-77 ini, gereja yang berdoa syafaat bagi bangsa dan para pemimpinnya supaya tercipta ketenangan dan ketentraman dalam berbagai hal. Ini penting sekali. Dan yang berikutnya berbicara tentang kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat yang pertama, penulis Ibrani menegaskan peliharalah kasih persaudaraan. Di sini menegaskan bahwa gereja harus memelihara kasih persaudaraan sebagai wujud mengasihi sesama manusia. Dan kasih ini diwujudkan oleh gereja dalam menopang program pemerintah untuk menolong sesama manusia yang mengalami kesulitan ekonomi, bencana alam, dan sakit penyakit. Seperti yang juga disampaikan oleh tema besar dari ulang tahun negara kita Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini, kita bersyukur dan kita berdoa dan mari bergandengan tangan bersinergi untuk selalu ada, menjadi berkat, menjadi penolong bagi sesama kita yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Tuhan, kasih karunia-Mu yang agung dan mulia itu yang terus memberkati perjalanan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Amin.